Selanjutnya kita akan mengenal mengenai ukuran penyebaran dan variabilitas atau variabilitas. Tadi kita sudah pelajari tentang ukuran pemusatan. Dalam data kita tidak menemukan modus, kita menemukan kuartil tengahnya 258, maksimumnya 329 dan seterusnya. Bagaimana dengan ukuran sebaran? Ukuran sebaran ini adalah statistik yang memberikan informasi mengenai bagaimana data menyebar di sekitar pusat data. Jadi dalam hal ini kita akan memiliki yang namanya variansi dengan rumusan seperti ini, yaitu melihat selisih setiap observasi dengan rata-rata, kemudian kita kuadratkan dan jumlahannya ini kita bagi dengan banyaknya ukuran data kita dikurang 1. Akar dari variansi itu adalah standar deviasi, yaitu akar kuadrat dari S kuadrat. Selain itu kita juga punya ukuran yang disebut sebagai koefisien variasi atau CV, yang merupakan rasio dari standar deviasi dengan rata-rata. Variansi, standar deviasi, dan koefisien variasi ini merupakan bukan statistik terurut. Sedangkan jika kita mengkonstruksi range atau jangkauan data, yaitu selisih dari maksimum dikurangi dengan minimum, maka kita memiliki statistik terurut untuk sebaran ini. Begitupun dengan jangkauan kuartil yang merupakan selisih dari kuartil 3 atau kuartil atas dengan kuartil bawah. Sehingga range maupun jangkauan kuartil merupakan statistika terurut. Sebagai contoh dari data yang tadi kita dapat memperoleh range-nya adalah 135, variansinya 1003,91 dan seterusnya. Sekarang kita perhatikan apa makna dari ukuran variabilitas sebagai interpretasi suatu jarak. Perhatikan, misalkan kita punya data dalam bentuk scatter seperti berikut. Sebutlah X1, X2 hingga Xn dan kira-kira pusatnya adalah X bar. Rata-ratanya yang dinotasikan oleh bintang. Maka jarak di sini adalah kita perhatikan bagaimana selisih antara X1 atau Xi ke X bar. X1 ke X bar, X2 ke X bar, atau kita bisa notasikan sebagai selisih dari Xi ke X bar. Apabila kita punya N banyaknya observasi dan kita jumlahkan Xi kurang X bar ini, maka dengan menguraikannya secara aljabar, maka kita akan memperoleh bahwa sigma Xi kurang X bar akan sama dengan sigma Xi dikurangi N kali X bar. Karena menjumlahkan sebanyak N X bar tersebut. Dan kita tahu sigma Xi itu sendiri adalah Nx bar. Diselisihkan dengan Nx bar nilainya adalah 0. Jika kita menganggap sigma Xi kurang X bar ini adalah suatu ukuran sebaran atau variabilitas dan bernilai 0, maka artinya data tidak tersebar karena tidak ada variabilitas. Nilainya 0. Padahal kita lihat gambar tadi, kita melihat data kita sangat terpencar. Dengan kata lain, ukuran jarak, jumlahan jarak ini tidak bisa menjadi ukuran variabilitas. Oleh karena itu, kita harus bulatkan dalam bentuk kuadrat supaya tetap menjumlahkan nilai-nilai positif. Jumlah kuadrat atau JK merupakan sigma Xi kurang X bar dikuadratkan. Dan inilah dasar kita memformulasikan yang namanya variansi, yang dinotasikan sebagai S kuadrat dan rumusannya adalah 1/n-1 sigma dari Xi kurang X bar dikuadratkan. Dan bentuk ini dapat diubah menjadi bentuk yang bagian terakhir. Apa yang membedakan dari dua bentuk ini? Bahwa pada bentuk yang pertama, kita akan mengurangkan setiap observasi dengan rata-rata baru dikuadratkan, sehingga akan terjadi pembulatan dan ini menjadi tidak efisien. Sedangkan dalam bentuk yang kedua, lebih efisien karena kita setiap observasi yang kita miliki, kita kuadratkan terlebih dahulu, baru kemudian kita jumlahkan. Di suku yang lain, kita jumlahkan data kita terlebih dahulu, baru dikuadratkan. Formulasinya, variansi akan diperoleh dengan menyelisihkan sigma Xi kuadrat dengan sigma X yang dikuadratkan dibagi N. Dan bentuk 1 dan bentuk 2 akan memberikan hasil yang sama, tetapi biasanya lebih efisien untuk yang kedua dan sering juga lebih presisi.
Selanjutnya, kita dapat membuktikan juga secara matematis bagaimana bentuk yang tadi adalah sama. Contoh perhitungan variansi yang tadi bentuk efisien seperti apa? Misalkan kita punya 15 siswa dengan nilai IPAS-nya 95, 96, dan seterusnya, maka ini data yang adalah diarsir biru. Kita akan menghitung terlebih dahulu XI dikurangi X bar kuadrat, dan tentu saja kita harus memperoleh rata-rata terlebih dahulu. Ini adalah X bar. Setiap observasi ini kita kurangkan dengan X bar, maka diperoleh dan kita kuadratkan. Di sisi lain, kita juga bisa menghitung setiap XI dikuadratkan. Itu adalah kolom yang kelima ini. Nah, di bawahnya kita jumlahkan, sama-sama dijumlahkan, dan nanti kita bisa menghitung variansinya. Dan kita bisa lihat dengan formula 1 dan 2 tadi bahwa hasil yang diperoleh adalah sama, tidak jauh berbeda. Tapi kalau dilihat akan lebih mudah jika kita menghitung dengan menggunakan versi yang kedua atau bentuk kedua, karena tidak ada pembulatan yang harus kita lakukan. Ya, ada istilah mengenai variansi sampel dan variansi populasi. Dua-duanya sesungguhnya adalah variansi sampel yang digunakan untuk menarik atau menaksir variansi populasi dengan cara pendefinisian yang berbeda. Istilah berikutnya, keduanya adalah ada yang sifatnya bias dan tidak bias. Selanjutnya adalah koefisien variasi. Merupakan ukuran variabilitas relatif karena ia tidak memiliki dimensi dan diperoleh dengan cara merasiokan antara standar deviasi dan rata-rata dan kemudian dikalikan dengan 100%. Sebagai contoh, pada nilai matematika dengan ukuran 100 kita memperoleh CV-nya adalah 12,14%. Ketika kita mengambil ukurannya 12, kita peroleh nilai CV-nya adalah 12,97 dengan merasiokan masing-masing standar deviasi dan rata-rata yang bersesuaian. Kita bisa melihat bahwa keragaman pada saat ukuran sampel kita lebih banyak atau 100 dalam hal ini, itu memiliki keragaman yang lebih rendah ternyata jika kita memiliki ukuran sampel yang lebih sedikit. Dalam hal ini ukuran sampelnya 12. Dengan menggunakan ukuran pemusatan dan variabilitas data, kita bisa memanfaatkan ia untuk mendeteksi yang namanya pencilan. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan seorang fresh graduate sarjana sains ingin memasuki atau mencari tempat perusahaan di mana ia bisa bekerja. Kemudian dia mendapat informasi bahwa dari 5 pegawai baru yang ditanyakan oleh kerabatnya, rata gaji pertama di perusahaan tersebut adalah 6 juta rupiah. Hal ini cukup menjanjikan bagi seorang fresh graduate. Tapi apakah memang demikian? Ketika kita hanya diberikan informasi mengenai ukuran pemusatan data saja, maka hati-hati, kita bisa terjebak dengan berbagai skenario yang mungkin. Bisa saja rata-rata 6 diperoleh dengan skenario yang pertama yang A, yaitu dari 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, dan 8 juta dari 5 orang tadi. Atau dari 5 orang itu bergaji 5 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, atau 7 juta. Atau skenario yang terburuk adalah berasal dari nilai 1, 2, 3, 4, dan 20. Semuanya ini memberikan rata-rata 5. Dengan kata lain, informasi yang hanya diperoleh dari satu ukuran pusat data dalam hal ini yaitu rata-rata saja, itu akan menyesatkan kita. Kita perlu informasi berikutnya tentang variabilitasnya setidaknya. Jika misalkan kita memiliki data yang pertama 4, 5, 6, 7, 8, kita akan memiliki nilai rata-rata 6 dengan standar deviasi 1,58 dan range-nya adalah 4. Sedangkan skenario yang kedua 1, 2, 3, 4, dan 20, kita akan memiliki nilai standar deviasi 7,91 dan range-nya ada 19. Betapa nilai variabilitasnya berbeda dengan kondisi atau variasi data yang berbeda pula. Oleh karena itu, pada saat kita ingin mendapatkan informasi mengenai data, harus tahu ukuran pusat dan ukuran variabilitasnya. Dalam hal ini minimal, rata-rata, dan variansinya. Informasi mana yang ingin atau yang diperoleh dari si siswa tersebut atau lulusan tadi?
Tentu tergantung dari mana ukuran variabilitas yang rendah atau menunjukkan bahwa sebuah data yang sangat dekat dengan sekitar ratanya. Tentu si sarjana atau alumni tadi tidak ingin memperoleh gaji 1 juta dari rata-rata yang 6 juta tadi. Begitu. Jadi perhatikan kembali contoh yang tadi bahwa betapa nilai ekstrim 20 juta akan mengubah bentuk dari karakteristik distribusi tadi. Rata-ratanya 6 tetapi nilai maksimumnya 20. Dengan kata lain, sangat penting bagi kita untuk mendeteksi yang namanya pencilan. Karena dia akan mengubah nilai rata-rata. Meskipun pencilan tidak terlalu banyak mengubah yang namanya data atau nilai median. Karena sifat median lebih kokoh atau robust. Oleh karena itu, perlu mendeteksi pencilan atau nilai ekstrim. Dalam mendeteksi pencilan, kita harus memahami beberapa ukuran yang diperlukan, yaitu kuartil bawah, kuartil atas, dan deki. Kemudian dari sana, kita bisa menghitung batas bawah pencilan sebagai Q1 atau kuartil bawah dikurangi 3/2 deki, dan batas atas pencilan adalah Q3 ditambah 3/2 deki. Nilai 3/2 ini tergantung dari kita menginginkan berapa atau mendeteksi pencilan yang sangat tinggi atau sangat mayor atau cukup yang minor. Dalam hal ini minor atau yang umum kita gunakan adalah 3/2. Setelah kita memperoleh itu, kita dapat mendeteksi pencilan adalah kalau nilainya di luar atau di atas batas pencilan atas untuk pencilan atas, dan di bawah adalah pencilan bawah, di bawah batas bawah pencilan, atau kita singkat BBP. Sebagai contoh, dengan data yang tadi, kita bisa memperoleh bahwa nilai dekinya sebagai langkah pertama adalah maksimum atau kuartil atas dikurangi kuartil bawah, Q3 kurangi Q1, sehingga diperoleh nilainya adalah 43,5. Batas bawah pencilan adalah Q1 kurang 3/2 deki, diperoleh nilainya 174. Batas atas pencilan adalah Q3 ditambah 3/2 deki. Pencilan bawah artinya adalah semua nilai yang berada di bawah BBP. Karena kita perhatikan nilai kita 174 dan kita tahu nilai minimum dari data nilai tes matematika tadi tidak ada, atau nilai minimumnya adalah 207, artinya tidak ada lagi yang lebih kecil dari itu, dan 207 lebih besar dari 174, maka bisa kita katakan bahwa tidak ada pencilan bawah. Begitupun karena nilai maksimum kita adalah 306, sedangkan batas atas pencilan yang kita peroleh adalah 348, maka kita bisa mengatakan tidak ada pencilan atas. Demikian untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.